ada tudingan bahwa ini turun mah karena barter. Ini mau 19% tapi barternya adalah kita beli pesawat 50. Itu gimana Pak? Yang benar yang mana sih? Ya pertama beli pesawat itu nggak ada tarif pun mau beli pesawat. Oh gitu, jadi kena kaitannya ya? Ya nggak ada kaitannya. Jadi kan Garuda mau beli pesawat 50 unit kan itu Karena kebutuhan. sesuai kebutuhan. Dan pada waktu itu sudah komit 50 tetapi ada satu yang udah dikirim namun kecelakaan. 32% artinya barang kita tidak kompetitif. Kalau barang tidak kompetitif berarti terlalu mahal untuk dijual ke Amerika dan bisa mengakibatkan no export. Dan offer itu diberikan di awal April itu Bapak Presiden yang mendikte apa saja dan saya tinggal nulis saja apa yang Pak Presiden detailkan. Jadi dari awal sampai telepon terakhir Pak Presiden tahu detail poin per poin, kalimat per kalimat. Pengelolaan data pribadi kan itu juga terkait dengan data yang masih bukan kita nyetor KTP ke Amerika. Buat Amerika juga ngapain juga terima KTP. Itu dia Pak. To the point aja. Ya, baik. Selamat siang semuanya. Saat ini saya ada di studio Icon di Kementerian Koordinator Perekonomian. To the point akan berbincang langsung dengan Menteri Koordinatornya, tentu bersama saya Lukman Hanafi dan juga dan saya Pung Purwanto dan Pak Menteri Erlangga. Pak Erlangga Hartarto. Terima kasih Pak Menteri, kami sudah diizinkan untuk masuk studio yang bagus ini. bagus studinya. Oke. Dan dengan studio yang bagus saya juga akan bertanya langsung ke yang bagus-bagus Pak. Jadi terakhir kemarin di negosiasi terakhir adalah tentang tarif Amerika itu ada dari 32% menjadi 19%. Iya. Itu. Kalau bahasa gampangnya ke masyarakat apa sih Pak? Pengaruhnya dari secara angka 32 ke 19 pasti lebih kecil 19 ya. Iya. Tapi sebenarnya dampak signifikannya keuntungan untuk kita itu apa Pak? Pertama, Amerika itu pasar besar. Oke. Jadi Amerika itu pasarnya 30 triliun dolar. Oke. Eropa pasarnya 20 triliun dolar. Indonesia 1,3 triliun. Jadi tentu pasar ekspor menjadi penting untuk ekonomi Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja. Dan Amerika adalah 11% dari ekspor kita. Dan yang ekspor kita yang utama ke Amerika adalah komoditas padat karya. Jadi ekspor utamanya adalah elektronik, home appliances, kemudian terkait dengan tekstil, produk tekstil, aparel, baju-baju olahraga, sepatu. Nah itu 32% artinya barang kita tidak kompetitif. Kalau barang tidak kompetitif berarti terlalu mahal untuk dijual ke Amerika. Dan bisa mengakibatkan no export. Kalau no export berarti employment kita terganggu. Nah, employment di sektor ini yang tadi saya sebut, tekstil, produk tekstil, elektronik, furniture, itu 5,3 juta orang direct. Kalau plus keluarga kan bisa sampai 15 juta. Sehingga itu kepentingan pemerintah untuk menegosiasikan itu pada taraf yang bisa ekspor tetap berjalan. Akhirnya dicapai kesepakatan di angka 19%. Jadi ini penting untuk menyelamatkan kehidupan pekerja kita di sektor tersebut. Dan ini 15 juta jumlah yang sangat besar. Tapi kan kalau ke sono tetap ada 19%, kalau masuk ke sini mereka kita 0% Pak. Gimana Pak itu? Ya pertama import gandum gitu tanpa trade dengan Amerika pun udah nol. Oh gitu. Ya. Jadi kalau Bapak makan tahu tempe, soyabinnya dari Amerika. Nah itu pun sudah nol. Jadi nah sekarang Bapak mau itu dinaikkan jadi 10%, terjadi inflasi tahu, inflasi bakmi, Kecap tempe. Nah, itu yang terjadi. Jadi nol itu bagus karena volatile food kita itu yang berbasis kepada komoditas import Amerika tetap inflasinya terjaga. Dan kita import gandum kan 11 juta.
Soybean meal untuk pakan ternak. Kalau pakan ternaknya naik, harga telur juga naik. Naik ya. Ya. Jadi dengan itu nol, kita menjaga agar konsumsi volatile food-nya tetap terjaga. Nah, kalau barang kita 19%, ya tentu barang kita masih bisa bersaing. Dan yang membayar tentu konsumer di Amerika. Apakah itu dibagi antara konsumer dengan importir, itu terserah mereka saja. Oke. Pak, termasuk yang kan ada alat komunikasi yang di sini cukup mahal itu loh, tinggi. Ini kan produk sana. Ke sini jadi lebih murah nggak Pak? Pertanyaan saya kemarin juga nol biaya masuknya. Oh memang nol gitu. Dan kedua barang itu bukan barang dari Amerika. Oh, bukan ya. Mereknya doang dari Amerika. Sama intelektual propertinya ya Amerika. Iya, betul. Barang itu kan buatan Cina, buatan India. Oke. Iya, jadi dan itu kita sudah bangun akademik. Jadi kemarin pun masalah TKDN-nya sudah selesai. Oke. Tapi ngomong-ngomong kemarin waktu itu apa istilahnya ya? Bargaining dari 32 ke 19 di sana boleh ceritain nggak Pak? Kayak apa sih suasananya? Itu turunnya kan hampir lebih dari 50% ya. Ya, pertama Indonesia itu salah satu negara yang secara aktif berkomunikasi dengan Amerika. Baik secara fisikal ketemu, kemudian juga secara dua dimensi atau melalui VidCon, kemudian juga kita bertukar dokumen, itu juga secara detail. Dan itu melibatkan seluruh KL di dalam negeri, tetapi di sananya juga melibatkan beberapa kementerian, USTR, kemudian Secretary of Commerce, kemudian Secretary of Keuangan, Treasury Secretary. Jadi di sana juga multiple kementerian, sehingga dengan demikian negosiasi kita mendapatkan full response dari Semua katakanlah seluruh stakeholdernya di Amerika. Kalau kita lihat waktu Presiden Trump dengan Presiden Ursula kan tiga pejabat yang mereka bawa kan itu yang negosiasi dengan Indonesia. Kalau Bapak kan terlibat dari sejak awal ya, artinya ini bukan sesuatu yang tiba-tiba datang jadi 19 gitu ya Pak ya. Kira-kira waktu itu kan banyak yang memperkirakan ada apa sih kok sampai bisa turun sampai 19 gitu kan, terus negara lain juga berupaya hal yang sama. Pertama, Bapak Presiden dari awal kan sudah minta negosiasi ini yang beliau istilahnya pakpok. Jadi defisit kita berapa, langsung dituntas. Langsung. Gitu ya. Dikontanin gitu, selesai. Nah, kontan itu dengan over komersial. Nah, over komersial kan salah satu yang menginisiasi kan Indonesia. Selain over komersial kan Amerika menawarkan over investasi. Nah, tentu dari apa yang di offer Indonesia itu memenuhi kriteria apa yang diminta oleh Amerika. Dan kebetulan offer yang dikirim oleh Indonesia terdiri dari 5 paket. Dan 5 paket itu Amerika senang. Wow, senang ya Pak? Senang karena itu menjadi salah satu juga untuk dinegosiasikan dengan negara lain. Jadi kita kan kalau yang sering dibahas kan mengenai tarif 1. Betul. 2 non-tarif barrier. Ketiga tentu kalau bicara trade investment itu selalu dengan services. Nah, services yang utama terkait dengan digital, AI dan yang lain. Ya. Kemudian yang keempat ya terkait dengan komersial yang kita tawarkan. Kemudian yang kelima tentu istilahnya strategic ekonomi. Ekonomi strategik itu bisa ekosistem kritikal mineral, bisa hal-hal yang terkait dengan strategis secara ekonomi. Nah, itu kelima unsur itu ada dalam proposalnya Indonesia. Nah, sehingga dengan demikian ya ini satu bucket atau satu template yang bagus. Nah, kita diapresiasi karena saya bisa mengklaim bahwa yang pertama merespons terhadap Liberation Day of Tariff secara tertulis adalah Indonesia. Dan offer itu diberikan di awal April, itu Bapak Presiden yang mendikte apa saja, dan saya tinggal nulis saja apa yang Pak Presiden detailkan. Jadi dari awal sampai telepon terakhir, Pak Presiden tahu detail, poin per poin, kalimat per kalimat, sehingga beliau sangat detail.
To the point aja.